Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamusa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sore ini kita akan lanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan. Kita masih membahas seputar pada bab yang kelima, yaitu pembahasan pertama tentang mengajarkan adab menuntut ilmu. Jadi di sini bukan adab menuntut ilmu, tapi bentuk-bentuk mengajarkan adab menuntut ilmu kepada mereka. Dimana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas perkataan dari Imam Malik bin Anas, bagaimana beliau menyebutkan perilaku ataupun tindakan ibunya berkaitan memakaikan pakaian sebelum dia mendatangi Rabi'ah bin Abdurrahman untuk berguru atau belajar kepadanya. Ya. Juga dikatakan kepada Ibnul Mubarak, ya, pernah di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah itu beliau ini ditanya, aina turid, kemana engkau menginginkan pergi, ya. Maka beliau mengatakan ilal Basrah, yaitu ke Basrah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, man bagia, di Basrah itu siapa yang tertinggal di sana untuk kamu belajar? Maka beliau menyebutkan Ibnu Aun, yaitu Ibnu Aun. Akhudhu min akhlaqihi wa akhudhu min adabihi. Saya akan menemui dia untuk mengambil akhlak dan mengambil adabnya. Ya, di situ beliau menggandengkan antara akhlak dan adab, ya. Nah, pembahasan akhlak dan adab itu sebenarnya saling berangkai, ya, saling masuk satu kepada yang lainnya. Karena kalau akhlak itu dari orang yang mengamalkannya, sementara kalau adab itu dari sisi aturannya, gitu loh. Ya. Makanya kalau orang yang beradab itu orang yang mengamalkan adab, berarti adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang bagus, karena akhlaknya didasari dengan adab, ya. Makanya sering akhlak itu didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah suratul insani al-batinatu. Jadi gambaran yang tersembunyi pada diri seseorang itu akhlak, yang dari dirinya itu akan memunculkan berbagai macam tindakan yang terpuji tanpa dia memikirkannya, tanpa mempertimbangkannya. Artinya sudah otomatis, gitu, ya. Itu akhlak. Kalau adab itu lebih ke aturan, ya, ke makna aturannya. Namun kita tahu bahwa aturan itu kalau dipelajari, ya,
itu kan menjadi, kalau tertanam di dalam hatinya akan menjadi basiroh ya, basiroh. Dan ilmu yang seperti itulah yang, atau ilmu yang masuk dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau ilmunya bermanfaat, adabnya yang dipelajari itu bermanfaat, ya akan muncul tindak tanduk yang terpuji ataupun akhlak yang terpuji. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bahkan di tempat yang lain ya, Ibnu Mubarak memberikan arahan ta'alamul ilma sahron wal adaba sahro ini. Pelajarilah ilmu itu 1 bulan. Ya, namun adab pelajari kamu pelajari 2 bulan. Ya. Ada salah satu ulama itu ya di masa kini ya, itu yang dia punya murid ribuan dan berhasil dalam mendidik, itu kebanyakan dari majelisnya itu, kalau majelis muhadharah itu kebanyakan berisi tentang nasihat-nasihat. Ya. Beliau membaca beberapa riwayat hadis itu enggak banyak itu, tetapi pelajaran tentang nasihat agar supaya seorang mengamalkan ilmu, beradab dan yang sebagainya, itu menjadi porsi terbesarnya. Itu di muhadharah beliau. Tetapi kalau kajian-kajian beliau yang khusus ya beda. Beliau lebih banyak menyampaikan ilmu. Biasanya pada kajian-kajian khusus itu orang yang sudah punya bekal ya, dari sisi adab, dari sisi akhlak. Itu tidak cuma pengalaman ataupun praktek seperti itu, tidak cuma pada penuntut ilmu agama ya. Di dalam perkuliahan itu diterangkan oleh salah satu guru besar ya, atau profesor ini. Pernah kami bertanya kepadanya. Beliau membimbing dari S1, S2 dan S3. Itu semakin tinggi yang dipelajari, itu adabnya semakin bagus. Dia cerita. Jadi paling mudah memberikan bimbingan itu yang tingkatan S3 karena adabnya sudah bagus. Artinya adab secara sopan santun, norma ya, yang dimaklumi gitu loh, di dalam seorang bermuamalah kepada yang lainnya. Karena dia paling rendahnya itu membimbing yang S1 ya, beliau mengatakan bahwa S1 itu yang paling kurang dari sisi ta'adubnya gitu. S2 lebih bagus, S3 lebih bagus lagi. Artinya ada korelasi ya, dari ilmu, jenjang ilmu yang dipelajari itu dengan budi pekerti gitu, atau dengan akhlak, dengan adab dan semisalnya. Lebih-lebih ilmu agama. Maka semakin orang tinggi ilmu agamanya itu, si akhlaknya semakin bagus, adabnya semakin bagus. Muamalah kepada Allah itu akan menjadi semakin baik. Dan muamalah kepada manusia juga semakin baik. Kita paham ya bahwa dosa kecil itu kan bisa dihapus dengan amalan-amalan yang dimaklumi. Ya. Dengan amalan-amalan yang dimaklumi seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan. Ya. Sebagaimana ada dalam beberapa riwayat ya, seperti riwayat as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukafiratun bainahunna mastuni batil kabairu. Jadi
sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat sampai sholat Jumat setelahnya, Ramadan dengan Ramadan setelahnya, itu bisa menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara rentang amalan-amalan tersebut, selagi dijauhi dosa besar. Selagi dijauhi dosa besar, ya, itu kan bisa diampuni. Juga amalan-amalan yang lain seperti zikir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir, dan yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan gufirat khotoyahu wa ingkanat misla zabadil bahr. Itu akan diampuni dosanya sekalipun, yaitu dubur sholat, setelah sholat ya, dia akan diampuni dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan, ya. Tetapi ini kan pembahasannya seputar masalah muamalah kepada Allah, dosa-dosa itu. Adapun dosa muamalah kepada manusia itu di dalam riwayat yang lain justru tatkala ada seorang laki-laki yang mengatakan ana fulanah, bahwa si fulan itu tusolli lailan wa tasumu naharon wa taf'al wa tasaddaqu, ya. Namun dia waktu di ya, jironahu bi atau jironaha bi bilisani. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda la khaira fiha atau la khaira fihi wa hiya min ahlin nar. Ya, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Di seorang wanita dia sholat malam, puasa di siang hari, puasa sunat maksudnya. Dia melakukan amalan-amalan soleh, amalan kebaikan, ya, dia sedekah. Namun dia sering mengganggu tetangganya dengan lesannya, gitu. Tatkala ditanya Nabi tentang perihal wanita ini, beliau mengatakan tidak ada kebaikan baginya, dia penghuni neraka. Itu semua kan amalan soleh, kan? Tapi kenapa kesalahannya dia menyakiti tetangganya dengan lesannya itu enggak menjadi penghapus, enggak dihapus karena amalan itu. Jadi ada itu seperti itu. Ini karena kaitannya muamalah kepada makhluk, akhlak gitu loh. Artinya mafhumnya kalau orang berakhlak, beradab bagus itu, dia akan mendapatkan kemuliaan, ya, derajat. Nah, makanya orang itu kalau mungkin amalannya biasa-biasa, nggak seperti yang lainnya, tapi dia punya akhlak bagus, adab yang bagus, itu masya Allah, ya. Itu sendiri sudah amal soleh, akhlaknya itu, ya. Maka penuntut ilmu itu lebih ditekankan seperti itu. Muhammad bin Ubaid, ya, atau Nafisi atau Atunafisi, itu dia berkata kepada para ahli hadis, ala takununa misla Isa ibni Yunus kana idza aqbala ilal a'mas wa ma'ahu syabab wa suyukh yang duruna ila hajjihi wa samtihi. Beliau berkata kepada ahlul hadis, ya, Muhammad bin Ubaid At-Tunafisi, tidakkah kalian itu menjadi seperti Isa bin Yunus? Dia itu ketika
menghadap kepada Akmas gurunya. Ya. Dia bersama dengan para pemuda dan para orang tua, para masyayikh, syekh-syekh. Ya. Mereka ini akan memperhatikan kepada bimbingan dari Akmas dan juga diamnya Akmas. Akmas itu kalau diam seperti apa? Ini karena orang di masa dulu itu orang-orangnya memang soleh ya, mereka beramal luar biasa. Dan sebenarnya di masa kini juga ulama-ulama itu seperti itu gitu. Ada yang sangat dermawan, ada yang akhlaknya bagus luar biasa, ada yang pemaafnya luar biasa. Syekh bin Baz itu terkenal akhlaknya, insya Allah ya. Syekh Utsaimin itu di dalam tawaduknya luar biasa, di dalam sederhana hidupnya luar biasa. Sampai beliau itu kalau di musim haji sering ditemui oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Sampai ada sekelompok orang-orang dari Rusia itu menyalami Syekh bahwa dia adalah muridnya dari muridnya Syekh Utsaimin. Jadi ada muridnya Syekh Utsaimin itu di Rusia ngajar. Kemudian murid-muridnya itu waktu berhaji bertemu dengan Syekh Utsaimin. Ya. Padahal Syekh Utsaimin enggak begitu mengerti tentang muridnya yang ada di Rusia. Tapi beliau menerima dengan baik. Ya karena muridnya Syekh Utsaimin itu banyak gitu. Wajar kalau kadang ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Juga kisah bagaimana beliau diusir dari parkiran ya. Dan beliau juga pergi dari parkiran mobil itu karena dikhususkan untuk para masyayikh, para ulama. Padahal beliau sendiri salah satu ulama kibar lagi. Tapi beliau juga pergi, enggak kemudian menyatakan dirinya tamu undangan lah, tidak mengatakan dirinya syekh lah gitu, enggak. Beliau pergi ke tempat lain parkirnya sampai orang memberitahu kepada juru parkir ini bahwa dia adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Nah seperti itu, kalau dekat kemudian tahu, menyaksikan ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian berkata Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala, ma ta'alamtu min adabi malikin afdola min ilmihi. Berkata Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala, apa yang aku pelajari dari adabnya Malik itu lebih utama dibandingkan ilmunya. Ya, jadi mereka memang, dan adab itu kalau belajar ya, adab akhlak dari seorang guru itu ya, itu kadang guru itu kan memperlakukan murid beda-beda gitu. Murid kan beda-beda. Itu kalau murid nggak teliti gitu, bisa mengambil pelajaran ya, itu nggak paham maksud seperti itu ya. Ya ini sekedar apa istilahnya pengalaman ya, saya sampaikan karena kalian belajar kepada saya ya. Kadang beberapa murid itu kadang sering bertanya ya, kadang cerita Ustaz ya, kalau ada murid-murid saya yang sedikit saya mau kadang cerita, tapi kalau yang daras besar itu kalau enggak ada hajat yang mendesak enggak saya ceritakan. Seperti tadi malam karena kajiannya umum saya pernah cerita gitu.
Ini pelajaran saya dapat dari guru-guru saya, karena di praktek tatkala guru-guru saya itu menceritakan nilai anak soleh, begitu berharganya anak soleh itu seperti apa. Itu sampai-sampai beliau pernah menasihati saya secara pribadi gitu, bahwa orang tua itu seperti pusaka. Beliau istilahnya seperti pusaka gitu. Ya, jangan bahasa kita gitu bahasa. Maksudnya beliau mengatakan bahwa orang tua itu manakala ridho kepada seorang anak, itu bisa menjadi bekal terbaik di dalam dia menjalani hidup. Kaitannya dengan doa. Ya. Dan beliau juga menceritakan bagaimana beliau berlaku sama bapak dan ibunya yang luar biasa. Nah, sampai suatu saat di pelajaran itu kan ya saya hanya manggut-manggut saja gitu loh. Alhamdulillah pelajaran ini masuk di waktu pelajaran seperti kayak biasa, tapi di waktu mendapatkan sebuah peristiwa itu dimudahkan oleh Allah untuk paham maksud daripada nasihat tersebut. Nah, itu tadi malam saya ceritakan karena kaitannya dengan tentang nilai anak soleh itu. Ya, saya pernah di waktu kuliah itu praktek kerja lapangan ya, di perusahaan di HPH di Kalimantan. Kan waktu perjalanan itu kan kami di kapal itu dapat tempat tidur gitu, dapat ya kayak ruangan gitu loh ya. Nah, kemudian kadang kami itu keluar ke geladak kapal itu, kami dapati satu keluarga itu ada anak kecil, doa anginnya kenceng gitu ya, suami istri itu dari Jawa Timur. Saya waktu itu bertanya, kebetulan ada teman-teman juga, ada 2 teman nemeni saya ngobrol sama bapak ibu itu sambil ya kita membantu sedikit yang kita mampu itu. Sampai karena saking senangnya itu kan beliau bertanya pada saya, karena waktu saya yang banyak ngobrol, teman saya dengarkan aja ya. Saya bilang, ini mau kemana nak? Dia bilang, ya saya mau begini ke Kalimantan untuk kerja lapangan. Oh masih sekolah ya? Dia tanya sekolahnya di mana ya. Saya jawab saya masih kuliah gitu ya. Dia tanya kuliah di mana gitu ya, saya jawab karena beliau bertanya. Itu di akhir ngobrol itu karena saking senangnya itu beliau mendoakan saya pribadi. Ibu sama suaminya itu mendoakan. Doanya itu mungkin karena dia orang miskin, mau transmigrasi, diletakkan di geladak kapal gitu. Dia hanya di bagian pinggir itu dengan angin yang sangat kencang, punya anak kecil gitu. Kasihan pokoknya. Ya. Okay. Maka beliau sempat sebelum saya balik ke kamar itu, beliau mengatakan, saya doakan mudah-mudahan kamu nak jadi menteri. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya sempat agak kaget waktu beliau berdoa mudah-mudahan dijadikan menteri itu. Saya tidak punya keinginan, bayangan seperti itu. Kemudian karena beliau sudah mendoakan seperti itu, kemudian saya bilang sama ibu, sama bapak ibu, Pak Bu, kalau mau doakan saya, jangan doakan jadi menteri, tapi doakan saja saya jadi anak soleh. Itu sudah lebih daripada cukup. Dan itu pengalaman itu nggak kami lupakan sampai sekarang. Nah, itulah salah satu peristiwa yang saya ingat dari guru saya, karena dulu pernah nasihati nilai tentang anak soleh yang nilainya sangat tinggi ya.
Dua teman saya itu bengong ya, dengar seperti itu bengong. Ya, bengong. Sampai di kamar balik mereka protes. Ya bener anak soleh itu baik, tapi kenapa tidak diaminkan tadi mendoa, Mas didoakan jadi menteri gitu loh. Nah, saya senyum aja. Dan setelah itu saya berikan penjelasan. Saya pernah berguru dengan guru saya seperti ini. Saya sampaikan ilmu agama itu nilainya sangat tinggi. Ya. Akhirnya kadang ada jalan mau ke situ pun nggak disambut ya, nggak saya sambut. Pernah waktu itu saya masih ingat ya, waktu ketemu dengan ya orang-orang yang punya posisi itu kan mau dipertemukan dengan ya salah satunya mau dipertemukan dengan menteri gitu. Waktu itu saya lebih cenderung untuk menghindar gitu. Ya setelah mengalami masa itu, waktu itu disuruh untuk tinggal di rumahnya, nanti saya pertemukan dengan bapak ini, bapak itu dan sebagainya. Itu saya tolak dengan halus sampai beberapa teman itu kok nggak mau Mas begini-begini gitu ya karena arahnya memang bukan ke situ gitu ya, arahnya bukan situ. Mungkin di antara doa ibu itu untuk menjadi anak soleh itulah yang lebih karena waktu itu memang saya minta seperti itu, pokoknya kalau memang jenengan berdua mau doakan saya, doakan aja jadi anak soleh. Itu kenapa saya tempuh, saya pilih ini karena saya dapat pelajaran dari guru-guru saya tentang nilai anak soleh ya. Anak soleh itu nilainya sangat mahal. Sampai disebut oleh Nabi dalam bentuk pujian, waladin solehin yat'ulah. Artinya anak soleh ini punya kedudukan. Bahkan di antara sebutan terbaik itu adalah anak soleh. Ingat Qissatul Mi'raj ya. Dalam Qissatul Mi'raj itu tatkala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketemu dengan Nabi Ibrahim dan ketemu dengan Nabi Adam, itu keduanya mengatakan ya bni soleh, wahai anakku yang soleh, marhaban bibni soleh, selamat datang wahai anakku yang soleh. Tidak disebut beliau dari kedudukan apa kecuali kesolehan sebagai seorang anak ya. Naam. Dan tentu sebutan ini lebih baik daripada sebutan yang lain karena hampir seluruh nabi juga mengatakan ya nabi ya soleh gitu. Waktu di langit tingkat pertama, tingkat kedua, terus itu rata-rata menyebut wahai nabi yang soleh. Itu menunjukkan kesolehan itu harganya sangat mahal. Makanya tadi malam waktu saya sampaikan di kajian umum itu ya, menjadi orang soleh itu lebih mulia daripada menjadi menteri, bahkan presiden sekalipun. Balik lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kan ya pelajaran yang pernah kami dapat ya. Itu di majelis umum saya sampaikan karena memang anak soleh itu kan suatu yang umum difahami gitu. Tapi kadang orang lupa. Kalau di majelis yang lebih khusus seperti ini ya kadang sedikit saya cerita yang lain gitu. Ya, sedikit cerita yang lain. Karena pasti kalau seorang dia berguru itu kadang dia mendapati gitu. Dan kadang guru itu dia memperlakukan murid itu beda-beda gitu. Ya beruntung yang diperlakukan dengan baik gitu. Ya. Karena ada murid itu agak celelean ya, jangan harap dia akan dapat praktek dari ataupun nasihat yang bagus dari guru gitu kalau dia agak celelean
ya. Karena kalau yang pernah saya dapat itu ya, saya dulu kalau di pondok itu sering umurnya walaupun lebih tua ya, umur 39 atau ya 39, teman-teman itu umur 18, umur 24 itu. Tapi karena saya santri ya biasa saja ya, saya kadang ronda bareng, kerja bakti ya, kemana itu sebagaimana santri itu. Sampai ada sebagian guru saya, dia kan ada di situ itu agak bertanya-tanya, karena dari sisi umur mungkin juga waktu itu saya udah ngajar juga. Beliau sempat bertanya, bener kamu pengen mondok di sini? Ya iya gitu. Karena waktu itu beliau lebih menganjurkan untuk ngontrak di luar, kemudian nanti belajar sama ustadz takhusus. Enggak ada mana, nanti kan tindakannya beda gitu. Biasanya yang ngajar kayak gitu, nggak jadi santri. Tapi saya katakan sama dia, saya ustadz mau nyantri di sini saya. Ya namanya santri ya seperti yang lainnya gitu. Nggak ada yang diistimewakan gitu. Sampai suatu saat kadang yang namanya santri itu kan sok ngerjain gitu. Ya saya berapa kali dikerjain sama santri-santri yang lain yang mereka memang lebih pinter dari saya gitu. Kadang saya ngambil faedah juga, entah faedah bahasa Arab, ya faedah ini siapa, beliau qiraatul Quran ya, karena mereka memang punya kemampuan lebih gitu dibandingkan saya. Baik suatu saat salah satu dari santri yang dia kadang saya ambil ilmunya itu ngerjain saya sambil ketawa-ketawa itu. Jadi pas datang ustadz dari luar gitu, artinya ustadz tuh baru ngisi dari luar jauh, pakai mobil pickup itu kan ada barang yang penuh, ada kelapa, ada kebanyakan kelapa itu satu pickup yang dikasih atasnya itu kayak besi-besi atasnya itu hampir penuh. Nah kemudian kan ustadz itu kan manggil saya, Abu Idris tal, bukan saya yang dipanggil jadi dia manggil santri itu. Nah, santri itu ada teman saya, tapi teman saya yang dipanggil itu manggil saya, Abu Idris sini ya. Saya akhirnya ke sana tuh. Nah ketemu langsung ustadz, ayo ini dibawa gitu. Ya cukup banyak barangnya. Dia pergi sambil cekikian itu, tapi ya tidak ada masalah ya. Saya bawa barang itu sampai berulang kali, sampai ya kalau bahasa Jawanya gembrobias gitu, pakai angkong gitu. Tapi dia tidak mendapat praktek dari guru-guru saya, 2 guru saya sekaligus. Pada waktu saya menaruh kelapa dari atas itu, saya taruh di angkong itu, guru saya yang terbesar itu membantu saya. Dia bawa sambil beliau ya ngobrol kecil-kecil gitu loh ya. Kemudian begitu selesai, guru saya itu minta saya untuk setoran hafalan atau bukan setoran ya, menyelesaikan hafalan yang masih belum selesai gitu. Surat An-Nisa bagian akhir saya ingat. Itu saja salah lagi, bolak-balik itu ya. Tapi kemudian saya dikasih 1 piring besar itu dari jenis makanan enak-enak semua gitu, Masya Allah ya. Kemudian makanan itu saya bawa ke Sakan santri itu belum sampai Sakan, baru saya berjalan turun dari rumah guru saya, ketemu dengan santri-santri, 2 santri-santri rebutan itu. Abu Idris saya pengen saya ini rebutan, sampai tidaklah tertinggal kecuali roti bolu ya, masih ingat. Lainnya yang enak-enak habis semua. Tapi ya Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam hati, saya masih ingat itu. Kalian cuma dapat makanan,
tapi saya dapat adab dari guru saya. Dan itu nggak saya ceritakan, biar aja. Walaupun saya dapat roti bolunya ya, dari 2 guru sekaligus bagaimana praktek beradab yang baik. Ya. Sampai suatu saat ternyata tidak cuma itu gitu. Waktu saya belajar itu sering ada perkara-perkara yang sebelumnya saya ngalami, kemudian beliau menyampaikan di situ bimbingannya. Sampai saya kaget, apakah sebenarnya ini untuk saya atau untuk santri? Saya yakin itu untuk semua santri. Tapi karena peristiwanya pas saya terjadi gitu, jadi masuk betul dalam hati itu. Masuk betul. Beliau menceritakan bahwa orang dia tidak akan mendapatkan manisnya ilmu sampai dia pernah mengalami susah bersama seorang guru. Salah satu nasihatnya itu ngena banget itu. Ngena banget. Ya. Saya jadi ingat kalau misalnya pas ngalami kayak gitu. Sampai suatu saat setelah saya pulang mondok itu bener-bener nasihat itu teringat terus gitu loh. Misalnya satu contoh, disuruh ngisi kajian ya. Ngisi kajian. Sudah datang pengumumannya jam 4.15, saya datang jam 4. Ternyata belum ada satupun orang. Hujan-hujan deras, ini belum lama terjadi. Hujan-hujan deras. Kemudian di jam 4:13 datang satu anak. Satu anak itu sampai minta maaf karena sudah diumumkan tidak ada yang datang, begini gitu. Padahal mintanya segini, panitianya yang ngundang juga nggak ada. Akhirnya kita pengajian di masjid yang agak besar itu di bagian pojok. Di situ ada tumpukan kursi, tumpukan meja, kursi, ya udah kita belajar di situ. Jadi tidak belajarnya di depan. Akhirnya datang satu orang lagi, datang 2 orang lagi itu setelah menjelang jam 5. Jadi 3 orang. Waktu belajar tahsin namanya. Mereka minta, ya udah saya belajar ngajar itu. Itu kemudian mereka mengulang-ulang, saya minta maaf Tat, kemudian saya cerita, saya kalau seperti ini jadi ingat guru-guru saya dulu. Salah satunya itu merasakan manisnya ilmu, tidak akan merah manisnya ilmu kan orang yang tidak pernah mengalami susah bersama seorang guru. Itu nasihat benar-benar kena betul. Dan itu yang menjadikan ringan jadi ngalami kayak gitu. Karena mereka merasa bersalah, mengatakan majelis itu sekecil apapun mulia. Nggak ada majelis itu hina. Mulia. Mempelajari ilmu agama itu mulia. Sekecil apapun majelisnya. Kemudian ini karena panitianya kalian, silahkan kalian pikirkan. Tapi saya akan tetap mengajar walaupun kalian cuma 1 orang. Ya padahal jaraknya ya agak jauh gitu. Di salah satu kampus yang ternama di Jogja. Daerahnya agak jauh. Padahal pada waktu saya ngisi kajian yang lain, kajian materi-materi di universitas itu ramai, yang datang ada sekitar 30, 25, 30 orang lah. Karena itu merintis. Tapi giliran dibuka tahsin, itu yang datang 3 orang. Pertama kali cuma 1 orang. Karena beliau meminta pengen belajar tahsin. Ya udah, 13 tahun saya sudah lama nggak ngajar tahsin. Sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Itu karena pernah ngalami dengan seorang guru gitu. Jadi ringan. Karena yang dialami oleh guru-guru saya lebih berat semua lagi dibandingkan saya. Nggak seberapa ya. Sehingga mengalami seperti itu bukan pandangannya kepada kalian panitia kenapa begini pun, enggak berpikir, tapi berpikirnya dulu sama guru saya pernah mengalami seperti ini dan ini belum seberapa, menjadikan lebih ringan lagi ya.
Nah, kemudian di waktu lain saya nggak sengaja itu bicara sama santri ya. Guru saya itu kadang ngisi daurah di luar ya. Jadi ada satu pelajaran itu yang saya sempat nyeletuk gitu. Nyeletuk itu, dan qadarullah masafa'al ya, orang itu kalau mau diuji oleh Allah ya. Pas saya nyeletuk itu guru saya lewat dalam jarak cuma 2 meter. Jadi nggak mungkin nggak dengar itu. Saya ngomong itu dengan tanpa tedeng-aling-aling bahasanya. Itu saya ngobrol sama salah satu ustadz muda itu di situ ya. Tapi di pondok lain dia kadang sok ikut pelajaran guru saya itu. Saya bilang kayaknya ini pelajaran kitab ini kayaknya nggak selesai, tak bilang gitu. Ustadz sering kosong, tak bilang gitu. Ustadz sering kosong ini kayaknya nggak selesai pelajarannya. Dan memang nggak selesai, waktu saya juga tahu nggak selesai pelajaran mustolah hadis. Itu saya malunya luar biasa. Waktu itu kan Ustadz ini kan ngomong, denger gitu. Saya merasa malu itu. Saya pikir mungkin beliau makan marah atau gimana. Ustadz, besok kalau kamu dimarahi gimana? Ya memang saya ngomong apa istilahnya enggak ya itu kurang adab itu. Bagi saya itu kurang adab saya. Nah, suatu saat saya itu di ba'da sholat duhur gitu, saya bertanya satu perkara gitu sama beliau. Biasa kalau beliau yang habis ngajar kan, saya ingin bertanya, saya hadang itu setelah sholat wajib itu. Beliau setelah sholat sunat saya temui, saya ngobrol, saya tanya masalah ini. Itu yang saya sempat agak terperanjat itu, bengong itu. Beliau sempat ngomong seperti ini. Itu padahal saya udah lupa, waktunya kan lama, selisih 3 bulan antara saya ngomong kayak gitu dengan itu. Beliau sempat ngomong seperti ini, maaf ya Bu Idris gitu. Ya, saya pelajarannya sering kosong. Saya kaget itu. Dan saya waktu itu enggak mikir sampai saya ngomong yang 3 bulan sebelumnya. Cuma saya bengong. Padahal saya menyelesaikan di situ kitab sama beliau itu beberapa kitab selesai gitu. Tapi ada satu pelajaran enggak selesai, memang 2 atau 1 pelajaran. Itu beliau minta maaf. Lah waktu itu saya belum ingat yang 3 bulan sebelumnya. Peristiwa 3 bulan saya ngomong kalau itu nggak akan selesai gitu loh. Saya ngobrol sama wali ketua santri gitu. Kok Ustadz tadi minta maaf ke saya ya gitu. Karena pelajaran sering kosong. Itu teman-teman nggak ada yang percaya. Oh nggak mungkin gitu loh. Ya saya itu telinga saya tidak tuli gitu loh. Tidak tuli. Jadi saya betul-betul akhirnya saya kalau ada peristiwa itu nggak saya ceritakan sama teman-temannya. Kemudian saya mikir-mikir lama. Oh iya, 3 bulan dulu saya pernah ngomong seperti itu. Berarti kan itu beliau tidak marah, tapi sikapnya justru kepada murid minta maaf. Masya Allah gitu. Ya sampai sekarang betul-betul tertanam dalam hati itu, sangat dalam. Ya makanya kalau datang kajian, sudah datang, sudah murojaah ya, kadang yang datang 1 orang atau 2 orang, ya sudah, kita yang hadir, yang lain online, ya kita ajar sampai kendak apa. Jadi nggak marah gitu. Karena dulu pernah mendapatkan seperti itu. Dulu saya juga kurang adab pada seorang guru. Jadi kalau diuji kadang seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi itu pernah ada juga yang ya minta kajian ya, jadi sekelompok ikhwah yang sudah ngajar banyak udah ngajar, udah lanjutan, itu minta saya ngasih takhusus ya sesama, yaitu kajiannya bubar, nggak ada pemberitahuan. Kemudian kalau hujan nggak ada satupun yang datang juga nggak ada pemberitahuan. Saya datang sudah pakai mantel, sudah persiapan, itu begitu datang di masjid itu tidak ada satupun orang yang datang tanpa ada pemberitahuan. Itu ya biasa saja.
Ya, saya pulang kadang kalau saya nggak ngomong atau kadang saya ngomong sama istri ya kan. Nah ini karena dulu pernah mendapatkan adab bagaimana pelajaran dari guru-guru kami, sehingga melihat hal yang seperti itu tidak begitu menjadi persoalan ya. Bahkan memang salah satu dari guru kami itu memberikan isyarat ke situ. Beliau mengatakan, besok kalau kamu ngajar, kamu jangan menekankan adab ya, udah sampaikan ilmu kepada mereka. Mereka mau belajar itu sudah alhamdulillah. Orang-orang akhir zaman itu seperti orang-orang belakangan, bukan seperti para pendahulu kita, itu imannya lemah-lemah. Mereka mau belajar itu dibandingkan sekian ribu orang yang bukan ahli sunnah, mereka mau belajar sunnah. Banyak kamu memberikan udzur, maafkan. Itu salah satu nasihatnya. Salah satu guru saya mengatakan, kamu kalau besok mengajar mendapati 2-3 orang murid saja, bersabarlah. Dan itu pula yang kami alami sampai saat ini. Ya tentu beliau kan punya pandangan gitu ya, punya pandangan sampai memberikan nasihat-nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wallahu ta'ala alam. Nah ini seperti itu ya. Seperti itu bukan berarti seorang bisa mendapatkannya manakala dia berguru kemudian selesai. Karena kadang ada sesuatu yang diberikan khusus, ada yang sesuatu yang diberikan umum. Ya. Makanya kalau misalnya berguru ya perhatikan hal-hal yang seperti itu. Sebagaimana para pendahulu kita, mereka tidak sekedar memperhatikan ilmunya gitu, tapi memperhatikan dari tindak tanduk guru dan minta kepada Allah Ta'ala kalau ada kekurangan diminta ditutupi. Jangan ditampakkan kekurangan ataupun aib seorang guru. Kalau tulus di dalam belajar nih saya, andaikan benar-benar ditampakkan, tetapi hati dari murid tersebut bersifat sudah merahmati, mendoakan agar agar ditutup aibnya, agar dihilangkan aibnya, menjadi kebaikan. Itu Masya Allah. Makanya dulu Imam Ahmad bin Hambal itu kan ada salah satu ulama yang sering mencela Imam Syafi'i di masanya itu. Dan Imam Ahmad juga apa istilahnya ya, memang beliau juga mengetahui pada sisi itu Imam Syafi'i memang apa ya istilahnya, bukan bidang beliau atau ranah beliau gitu. Tapi beliau membela dan memang kedudukan yang di situ justru dimunculkan Imam Ahmad bin Hambal itu, sehingga tidaklah Imam Ahmad bin Hambal itu menulis kitab yang menyamai tulisan gurunya kecuali bidang itu. Fikih beliau tidak nulis, tapi musnad beliau menulis, musnad Ahmad. Padahal Imam Syafi'i punya musnad Syafi'i. Ya karena memang musnad Syafi'i ini hadis-hadis di dalamnya itu bukan hadis yang apa istilahnya, kitab itu bukan kitab yang muktabar di kalangan para ahlul hadis. Tapi musnad Ahmad itu Masya Allah, siapa yang tidak kenal dengan musnad Ahmad? Itu sebesar-besar kitab yang tertulis, yang dengan penulisan musnad disandarkan kepada sahabat.
yang meriwayatkan hadis. Itu di antaranya ya. Kemudian terakhir ya, terakhir di sore ini, itu seperti yang ada pada resum kalian, Ibnu Uyainah. Qala Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, awwalul ilmi istima', tsummal insatu, tsummal hifdzu, tsummal amal, tsumma nasruhu. Ilmu yang pertama dipelajari itu adalah mendengar. Ya, jangan berbicara tapi mendengar. Kemudian ya, dia ini bisa diam. Karena mendengar tapi dia tidak bisa diam, itu tidak akan sempurna yang masuk pada pendengarannya. Ya, mendengar, kemudian diam, kemudian menghafal. Baru setelah menghafal itu bisa beramal. Karena antara menghafal dengan beramal itu biasanya ada kefahaman. Tentunya sesuai dengan tingkatannya. Baru setelah beramal itu an-nasr atau nasruhu, yaitu menyebarkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Karena saya mau persiapan untuk ngisi ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.